Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2. Izinkan saya pada kesempatan kali ini menyampaikan tugas 3 kelompok kami terkait dengan identifikasi praktik budaya kerja berakhlak di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Adapun anggota kelompok kami adalah Inayah Ramadanti, Ade Rahmanwangi, Srigati Ardiansyah, Aurora Tanjayani Munandar, dan saya sendiri Siti Mundiro. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan terkait dengan implementasi nilai-nilai berakhlak pada Ditjen Bina Keuda. Nilai yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Ditjen Bina Keuda sendiri mendapatkan 2 penghargaan dari KKPN Jakarta 4 atas kinerja tahun anggaran 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Ditjen Bina Keuda sudah sangat baik, yang kemudian diasumsikan dengan pelayanannya pun sudah baik. Kemudian contoh implementasi berikutnya adalah kegiatan asistensi pengelolaan pendapatan daerah dalam SIPD RI. Dalam hal ini, Ditjen Bina Keuda memberikan pelayanan kepada Pemda terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah. Nilai berikutnya adalah akuntabel. Ditjen Bina Keuda mengadakan acara sosialisasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023. Hal ini menunjukkan rasa tanggung jawab dari Ditjen Bina Keuda itu sendiri. Selain dipaparkan dalam kegiatan sosialisasi tersebut, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga diupload di website Ditjen Bina Keuda. Hal ini menunjukkan nilai transparansi karena kita sebagai masyarakat dapat mengaksesnya, dapat melihatnya, dapat mendownloadnya kapan saja dan di mana saja. Kemudian nilai berikutnya adalah kompeten. Kompeten berarti belajar terus-menerus dan mengembangkan kapasitas diri. Seperti sudah disinggung tadi sebelumnya bahwa terdapat kegiatan asistensi pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan oleh Ditjen Bina Keuda. Hal ini mengharuskan bahwa SDM yang melakukan asistensi pun harus terus ditingkatkan kompetensinya. Di sini dilakukan dengan cara yaitu training of trainer. Kemudian kegiatan yang lainnya juga adanya kegiatan seminar dan webinar keuangan negara. Kemudian contoh implementasi dari nilai harmonis. Nilai harmonis ini diimplementasikan salah satunya dengan kegiatan donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun RI yang ke-79. Hal ini menunjukkan bahwa Ditjen Bina Keuda peduli dengan sesama dan mau menolong sesama melalui kegiatan donor darah tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah loyal. Di sini dicontohkan terkait dengan pemberian bimbingan teknis kepada Pemda dalam menyusun anggaran dan laporan keuangan. Hal ini adalah suatu upaya untuk mendukung otonomi daerah yang efektif. Hal ini menunjukkan adanya loyalitas dan dedikasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang baik. Kemudian nilai berikutnya adalah adaptif. Nilai adaptif ini tercermin dengan banyaknya aplikasi-aplikasi inovasi-inovasi yang diluncurkan oleh Ditjen Bina Keuda. Seperti yang kita ketahui, perubahan adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Dewasa ini teknologi berkembang dengan sangat pesat. Apabila kita tidak adaptif terhadap perubahan, contohnya dengan perkembangan teknologi, maka kita akan sangat tertinggal. Nah, contoh implementasi dari nilai adaptif yang dilakukan oleh Ditjen Bina Keuda adalah di sini penyempurnaan dan integrasi proses bisnis aplikasi EBULD dan EBMD dalam SIPD. 3 aplikasi ini adalah aplikasi yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Kemudian yang terakhir adalah kolaboratif. Ditjen Bina Keuda menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Di sini dicontohkan yang pertama kerjasama dengan Direktur Air Minum Kementerian PUPR. Kemudian yang kedua adalah kerjasama dengan Korea Selatan terkait dengan pengembangan sistem informasi pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Ditjen Bina Keuda membuka peluang pihak lain untuk turut berkontribusi, baik dari nasional atau dari dalam negeri maupun internasional seperti yang dicontohkan kerjasama yang terjalin dengan Korea Selatan. Baik, demikianlah
Demikianlah identifikasi dari implementasi nilai-nilai berakhlak pada Ditjen Bina Keuda. Kami berlima berasal dari komponen yang berbeda, unit kerja yang berbeda, seperti saya dari PDN, kemudian ada yang dari Ditjen Otda, dari BNPP, dari Ditjen Polhum, kemudian juga ada juga dari Setjen. Namun terdapat hal yang hampir sama, bahwasanya hampir di semua komponen di Kemendagri sudah melaksanakan atau sudah mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak. Seperti contohnya di tempat uh, mungkin di tempat saya di IPDN, khususnya di Fakultas Manajemen Pemerintahan, adalah yang kolaboratif. Kolaboratif ini pihak Fakultas Manajemen Pemerintahan menjalin kerjasama dengan dua universitas dari luar negeri, dari Thailand dan juga dari Malaysia. Ini adalah salah satu contoh dari kolaboratif. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan satu persatu, tapi pada dasarnya atau pada intinya adalah kita bisa melihat bahwasanya implementasi dari nilai-nilai berakhlak ini akan beragam tergantung dengan unit kerjanya, tergantung dengan mungkin tergantung dengan berbagai hal juga seperti itu. Namun demikian, pada dasarnya implementasi ini sudah dilakukan di hampir semuanya. Karena dari hasil diskusi kami, baik di PDN, di Ditjen Oda, di BNPP, Ditjen Polhum, dan juga Setjen juga sudah melakukan atau sudah mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak ini dengan cara yang berbeda-beda seperti itu. Baik, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan, jika masih banyak salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.